Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi peserta didik Ibu kelas 7. Ini adalah pertemuan kita yang ketiga dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita sama-sama mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik mampu memahami jenis teks deskripsi. Sedangkan materi pembelajaran kita adalah jenis teks deskripsi. Nah, jenis teks deskripsi dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama berdasarkan cara mendeskripsikan objek. Untuk cara mendeskripsikan objek itu dibagi menjadi dua, yaitu deskripsi eksplanatory dan deskripsi sugesti. Yang dimaksud dengan deskripsi eksplanatory yaitu ditulis berdasarkan fakta yang dilihat langsung oleh penulis. Deskripsi eksplanatory menghindari segala sesuatu yang bersifat subjektif dan imajinatif. Nah, Ibu akan menjelaskan apa itu yang disebut dengan subjektif dan imajinatif. Subjektif yaitu adalah lebih kepada keadaan di mana seseorang berpikiran relatif, hasil dari menduga-duga berdasarkan perasaan atau selera orang. Sedangkan imajinatif yaitu adalah daya pikir untuk membayangkan dalam angan-angan atau menciptakan gambar. Nah, di sini adalah contoh gambar yang Ibu menciptakan gambar ada lukisan, karangan, dan sebagainya. Kejadian berdasarkan kenyataan atau pengalaman seseorang secara umum. Nah, gambaran citra dimengerti sebagai sesuatu yang dilihat oleh mata pikiran. Nah, Ibu rasa untuk pengertian dari subjektif dan imajinatif kalian sudah memahami. Kita lanjut ke materi selanjutnya atau ke contoh dari deskripsi eksplanatory. Perhatikan contoh deskripsi eksplanatory berikut. Di sini anggap kalian sendiri yang membuat teks deskripsi eksplanatory-nya. Ruang kelas 7A. Ruangan kelas 7A terletak di lantai 1. Ruang kelas itu bersebelahan dengan rumah penjaga sekolah. Ketika masuk ruang kelas 7A, kita akan melihat kursi-kursi dan meja-meja belajar rapi. Kelas yang berisi 32 siswa itu cukup terang. Ada satu lampu di langit-langit ruang kelas. Ada pula jendela-jendela di kiri kanan ruangan yang juga membuat ruangan itu terlihat cukup penerangannya saat jam pelajaran. Di depan tempat duduk siswa terdapat meja guru dan papan tulis. Meja guru ditutupi taplak batik berwarna biru. Di atas meja diletakkan sebuah vas bunga yang berisi beberapa bunga dan juga disediakan penghapus dan tempat spidol oleh peserta didik kelas 7A. Di samping papan tulis terlihat sebuah papan kecil. Papan kecil itu menempel pada dinding yang berisi jadwal pelajaran dan tugas-tugas yang diberikan guru. Nah, itu adalah contoh untuk deskripsi eksplanatory. Ibu harap untuk kelas 7 sudah memahami untuk contoh yang sudah Ibu bacakan. Deskripsi sugesti. Nah, yang disebut dengan deskripsi sugesti itu adalah berdasarkan sifat subjek atau kesan yang muncul. Misalnya di sini adalah orang itu galak, gembira, dan sedih. Perhatikan contoh deskripsi sugesti berikut. Guru yang disiplin. Pak An, guru yang tegas dan disiplin di MTS Al-Amin Banturung. Pak An adalah guru yang ditakuti peserta didiknya. Beliau mengajari peserta didiknya dalam belajar. Pak An memiliki postur tubuh yang sedang. Walaupun sedang, beliau sangat berwibawa. Ketika marah, beliau akan membuat seolah-olah orang yang di sekelilingnya menjadi lebih kecil dibandingkan dirinya. Suara Pak An keras dan tegas. Ketika mengajar, suara beliau seperti guru pada musim penghujan. Akan tetapi, di balik sifatnya yang disiplin dan galak, tersimpan tujuan mulia dalam dirinya. Beliau ingin mendidik siswanya menjadi pribadi yang disiplin dalam melakukan semua hal. Ini adalah contoh untuk deskripsi sugesti. Kita masuk ke materi selanjutnya. Jenis teks deskripsi yang kedua yaitu berdasarkan objeknya.
Nah, untuk berdasarkan objeknya itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, teks deskripsi tempat atau spasial. Yang kedua, teks deskripsi benda. Yang ketiga, teks deskripsi waktu. Dan yang keempat, teks deskripsi orang. Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya dan contoh, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, Ibu akan membacakan tentang teks deskripsi tempat. Nah, yang disebut dengan teks deskripsi tempat atau spasial adalah teks yang melukiskan ruang atau tempat berlangsungnya suatu peristiwa. Lukisannya harus dilihat dari berbagai segi agar ruang tersebut tergambar dengan jelas dalam pikiran dan perasaan pembaca. Nah, contohnya di sini adalah kita lihat awalnya kondisi kamar mandi SMP Nusantara itu memprihatinkan. Selain kotor, di sekitar kamar mandi banyak sampah dan bau. Setelah direnovasi oleh pihak sekolah, kini kamar mandi di SMP Nusantara menjadi bersih dan rapi. Teks deskripsi benda adalah teks yang melukiskan benda yang dilihat oleh penulis. Lukisannya harus dilihat dari berbagai segi agar benda tersebut tergambar dengan jelas dalam pikiran dan perasaan pembaca. Contoh, di sini Ibu akan mencontohkan dengan menggunakan bendanya adalah tas sekolahku berbentuk ransel. Tas ranselku berwarna hitam. Tas ranselku memiliki 2 tali yang memanjang vertikal melewati bahu. Tas itu bisa aku pakai di punggung. Panjang tali tas dapat aku sesuaikan dengan seleraku. Aku menggunakan tas itu untuk membawa buku dan peralatan sekolah. Berikutnya teks deskripsi waktu, menggambarkan urutan waktu. Berdasarkan gambaran tersebut, pembaca akan tahu urutan kejadian yang berhubungan dengan urutan waktu. Contoh, saat itu jam tanganku menunjukkan pukul 17.20 waktu Indonesia Barat. Matahari menjauhi diriku yang saat itu berada di halaman sekolah. Setiap menit matahari semakin menjauhi dari pelupuk mataku. Tampak sinar jingga cerah bersinar membuat langit berwarna merah jingga. Beberapa menit kemudian langit berubah menjadi gelap. Berikutnya adalah teks deskripsi orang. Pendeskripsian menceritakan orang tersebut secara terperinci. Mendeskripsikan orang dapat dilakukan melalui berbagai cara, yaitu dengan memilih aspek yang akan dideskripsikan seperti berikut. Contoh, pemeran Dewi Sinta dalam pertunjukan Sendratari Ramayana itu memiliki paras ayu. Ia memiliki postur tubuh tinggi, semampai. Ia sangat luas saat memerankan Dewi Sinta itu. Para penonton terpukau oleh pemeran Dewi Sinta. Nah, itu adalah deskripsi orang. Yang di situ adalah menyebutkan nama Dewi Sinta yang diperankan oleh seseorang. Sekian materi yang Ibu sampaikan untuk di pertemuan 3. Ibu harap kalian semua sudah memahami apa yang Ibu sampaikan. Untuk mengakhiri pelajaran, marilah kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.